Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wulandari, NIM 12 19 13 80. Saya Putri Rahmanita dengan NIM 12 19 19 19. Nama saya Erni Rahmawati, NIM 12 19 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Marwan, 12 19 2166. Saya adalah Muhammad Zulfan Hatami dengan NIM 12 19 19 53. Dalam program kami ini, kami menggunakan struct. Nah, pengertian dari struct itu adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe dan dikelompokkan ke dalam satu nama. Menurut Pascal, struct juga dikenal sebagai record. Struct atau struktur membantu mengatur data-data yang rumit, khususnya dalam program yang besar, karena struct membiarkan sekelompok variabel diperlakukan sebagai satu unit daripada sebagai entity yang terpisah. Jadi, struct ini merupakan pengelompokan beberapa variabel dengan tipe data yang bisa berbeda. Selanjutnya, bentuk deklarasi struct-nya itu ada dua, bentuk umumnya, ini bentuk umum pertama, bentuk umum kedua. Nah, untuk bentuk umum yang pertama ini, nama struct-nya nantinya tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus dideklarasikan lagi terlebih dahulu. Misalkan di sini nama struct-nya kan struct mahasiswa. Nah, sebelum kita gunakan atau kita ingin memanggil salah satu elemen data ini, kita harus deklarasikan dulu mahasiswa UPSI misalkan gitu. Jadi nanti ketika ingin memanggil NIM atau nama, UPSI.NIM atau UPSI.nama gitu. Nah, kalau untuk yang bentuk umum kedua ini, kita bisa langsung gunakan nama struct-nya. Ini kan nama struct-nya mahasiswa. Jadi nanti ketika kita ingin memanggil NIM atau nama atau nilai, tinggal mahasiswa.nim atau mahasiswa.nama. Seperti itu. Di dalam program kami ini, kami membuat dua buah struct, yaitu struct data barang dan struct ABC. Dan kita menggunakan bentuk umum yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan function. Function itu sendiri adalah suatu bagian dari program yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. Supaya lebih ngerti, kita lihat ke format struktur function. Di sini format struktur function itu ada nama fungsi, nanti diisi biasanya menggunakan variabel, terus di sini argumen, diawali dan diakhiri dengan tutup kurung. Argumen itu bisa diisi atau dikosongkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada tanda huruf kurawal untuk mengawali dan mengakhiri sebuah perintah. Nah, di sini nanti perintah sesuai kebutuhan. Di sini ada contohnya, contoh function long ppn. Long itu tipe data, bisa kita tambahkan. ppn itu yang tadi nama fungsi, dan kurung ini, tanda kurung ini untuk argumen. Nah, di sini kurung kurawal untuk mengawali, dan di sini untuk mengakhiri perintah dari isi ini. Nah, yang isi ini disebut perintah. Kita lanjut ke sini. Function dalam program yang kita akan bahas nanti ada function total, diskon, ppn, grant, kembalian, tampil, dan waktu. Dan materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari if-else. Fungsi if-else dalam bahasa pemrograman C++ adalah suatu fungsi yang mengeksekusi atau menjalankan suatu program. Apabila suatu kondisi atau persyaratan terpenuhi, maka program tersebut atau perintah tersebut dijalankan. Tetapi, apabila kondisi atau syaratnya tidak terpenuhi, maka disinilah fungsi dari else tersebut, yang mana else bisa digunakan sebagai kondisi lain apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, dan juga bisa dibuat else kedua
yang mana akan dijalankan bila else pertama tidak terpenuhi. Dan di sini juga ada bentuk umum dari pernyataan if else. If kondisi kurung kurawal perintah 1 tutup kurawal else kurung kurawal perintah 2 tutup kurawal. Dan selanjutnya saya membuat contoh program tentang tiket bioskop. Dan di sini ada in umur, see out, berapakah umur Anda, see in umur. If umur lebih besar 17, ini tuh disebutnya kondisi. Dan ini perintah pertama, ini perintah kedua. Umur lebih besar dari 17, maka Anda bisa membeli tiket bioskop. Else, Anda masih di bawah umur. Sekarang kita coba untuk menjalankan programnya. Berapakah umur Anda? Sekarang kita masukin misalnya 19 tahun. Dan di sini keterangannya, Anda bisa membeli tiket bioskop. Selanjutnya, kita coba lagi dengan umur yang berbeda. Sini, berapakah umur Anda? Kita masukkan 16 tahun. Maka keterangannya, Anda masih di bawah umur. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Zulfan Hatami dengan NIM 12191953 akan menjelaskan tentang looping dalam C++. Pertama, looping dalam C++ ada 3 jenis, yaitu for, while, dan juga do while. Untuk looping for ini adalah looping yang jumlah pengulangannya sudah kita tentukan dari awal. While ini adalah looping yang mana looping itu akan terjadi apabila syaratnya terpenuhi. Lalu ada do while. Do while ini sama seperti while. Bedanya, do while ini akan melakukan perintahnya satu kali, baru dia mengecek kondisi. Apabila kondisinya terpenuhi, maka perintah itu akan terulangi sekali lagi. Kalau keadaan atau kondisinya tidak terpenuhi, maka akan beres. Jadi do while ini akan melakukan setidaknya satu perintah. Dia akan melakukan satu kali perintah dulu, baru berhenti. Paling tidak satu perintah. Lalu di sini ada bentuk-bentuknya. Inilah bentuk umum dari perulangan for, ini perulangan while, ini perulangan do while tuh. Do while dan while itu mirip, tapi di do while ini dia akan melakukan satu perintah dulu. Lalu apabila syarat tidak terpenuhi, maka akan beres. Looping lain nggak akan gitu. Looping lain itu akan apabila syarat terpenuhi baru terulang. Kalau do while enggak, dia do while ini melakukan satu perintah dulu. Satu kali pernyataan baru dia berhenti kalau syaratnya salah. Di sini saya sudah membuat contoh program yang isinya ada looping for, ada looping while, dan juga ada looping do while. Langsung saja kita coba jalankan. Yang pertama adalah perulangan for. Kita masukkan angkanya, metal 3, dan juga batas. Data tersimpan. Syaratnya adalah angka lebih kecil daripada batas. Jadi selama angka lebih kecil daripada batas, maka akan keluar angkanya. Hasilnya adalah 3, 4, 5. Kenapa 6 nggak ada? Karena kalau 6 itu nggak memenuhi syarat di mana angka lebih kecil daripada batas. Batasnya 5, angkanya 6. Salah kan? Jadi nggak terpenuhi. Karena itu dia berhenti di 5 saja. Lalu ada while. Kita coba angka yang sama. While. Syaratnya juga sama ya untuk while. Kalau secara hasil running, for dan while memang bedanya itu nggak kelihatan gitu. Yang terlihat bedanya itu ada pada fungsinya dan juga bentuk dari script. Kalau di for itu kita tentukan mau berapa banyak perulangan. Kalau while itu nggak bisa kita tentuin. While itu selama syarat terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan itu tersebut. Akan melakukan perulangan tersebut berulang-ulang selama kondisinya terpenuhi. Beda dengan for. Lalu looping yang terakhir adalah do while. Dari tadi kita mencoba angka lebih kecil daripada batas. Sekarang kita coba kalau angka lebih besar daripada batas. Do while.
syaratnya adalah sama, angka lebih kecil daripada batas, tapi untuk do while, untuk membuktikan bahwa dia do while, dimana berarti dia harusnya walaupun syaratnya salah, seperti ini kan syaratnya salah, walaupun syaratnya salah, dia akan melakukan perintahnya sekali. Jadi ini seharusnya dia mencetak angka 5 satu kali, dan hasilnya benar. Jadi ini adalah looping do while. Intinya looping do while itu dia akan melakukan perintahnya satu kali, baru dia mengecek keadaan. Apabila keadaan benar, maka looping berlanjut sampai keadaan salah. Perulangan lain nggak ada yang kayak gini. Ayo kita coba lagi perulangannya. Sekarang kita coba nggak sesuai dengan syarat. Dengan kata lain, angkanya harus lebih besar daripada batas. Untuk for. Lihat ini. Angkanya 5, batasnya 3. Sedangkan syaratnya adalah angka lebih kecil sama dengan daripada batas. Dan hasilnya kosong ya, nggak ada. Karena syaratnya nggak terpenuhi. Kalau ini do while, maka dia akan menjalankan perintah satu kali. Dengan kata lain, dia akan mengeluarkan satu angka ini, 5 berarti. Untuk while juga sama seperti for. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak akan menjalan, perintahnya nggak akan jalan. Kosong juga ya. Nah, kalau untuk do while, walaupun salah, dia akan menjalankan perintahnya satu kali. Itu ya, jelas ya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Marwan. Saya akan menjelaskan tentang bagian tentang pengertian array. Pengertian array. Array ialah dalam kurung larik, ialah sekumpulan variabel-variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama satu dengan lainnya. Juga bisa diartikan sebagai sekelompok data jenis yang tersimpan di dalam variabel dengan nama yang sama. Maka dari itu, untuk dapat membedakan antara array satu dengan lainnya, dapat dibedakan indeks pada masing-masing variabel tersebut. Jadi, misalkan sekumpulan variabel kita, misalkan namanya buku, terus tipe datanya in. Nah, di situ bisa berupa banyaknya indeks, bisa dilihat dari berapa banyaknya indeks dan membedakannya dengan cara melihat indeksnya tersebut. Dan indeks array itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Pokoknya awalan dari indeks array itu 0. Kemudian bentuk-bentuk array. Array satu dimensi. Array satu dimensi yaitu sekumpulan elemen-elemen identik yang hanya terdiri dari satu baris atau hanya satu kolom saja alamat penyimpanan data indeks. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. 2. Array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array satu dimensi. Jika array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen bertipe sama. Array multidimensi. Array ini seperti dimensi 2, tapi memiliki ukuran yang lebih besar. Sebenarnya array dimensi ini tidak terlalu sering digunakan, tetapi sewaktu-waktu dimensi dibutuhkan, maka array ini sangat memegang peranan yang sangat penting. Jadi, array satu dimensi ini hanya terdiri satu baris atau hanya satu kolom. Kemudian array dua dimensi ada baris dan kolom. Array tiga dimensi atau multidimensi ada 3, yaitu baris, kolom, atau baris, kolom, kolom, baris. Kemudian bentuk umum pendereksanian satu array. Nah, tipe data, nama, variabel, ukuran. Misalkan ini tipe datanya float, namanya tipe datanya char, namanya nama mahasiswa, misalkan nama variabel. Ukurannya berapa, misalkan 5, berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Terus bentuk umum pendeklarasian array dimensi 2. Tipe data, misalkan in, nama variabelnya, indeks 1, indeks 2. Berarti ini baris, ini kolom. Terus bentuk umum pendeklarasian array multidimensi, ada tipe data, nama variabel, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Sekian dari saya, Muhammad Ali Marwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nurulandari. Di sini pertama untuk membuat programnya kita harus menggunakan beberapa file header. File header itu merupakan file yang berisi deklarasi berbagai fungsi. Di sini kita menggunakan file header conio.h. Itu fungsinya ada fungsi get, kece, kemudian clean screen, dan yang lainnya. Selanjutnya file header iostream itu fungsinya ada say out, say in, inline. Kemudian file header iomanip itu fungsinya ada set precision, set ios flag. Kemudian stdio.h itu fungsinya ada scanf, printf, put. Dan yang terakhir yaitu file header time.h. Itu fungsinya ada set time atau manipulasi waktu. Selanjutnya, di sini kita menggunakan using namespace std karena kita menggunakan def. Jadi ketika kita ingin menggunakan fungsi cin atau cout atau yang lainnya, itu di depannya nggak usah lagi pakai kata std karena sudah ada ini. Dan selanjutnya, sebelum masuk ke program utamanya, di sini kita membuat beberapa struct. Struct itu merupakan pengelompokan data dengan yang memiliki tipe data yang berbeda. Gitu. Di sini ada struct data barang, ada elemen datanya yaitu kode, nama barang, harga satuan, dan jumlah beli. Nah, ini tipe datanya berbeda. Kode tipe datanya integer, yaitu tipe data berupa numerik atau angka. Kemudian ada nama barang dengan tipe data char atau karakter. 100 ini jangkauan, jadi ketika kita inputkan nama barang ini, karakternya tidak boleh lebih dari 100. Selanjutnya ada harga satuan. Tipe datanya yaitu long. Long itu sama dengan integer, yaitu untuk tipe data numerik atau angka. Hanya saja jangkauannya lebih besar daripada integer. Gitu. Selanjutnya ada jumlah beli, tipe datanya juga integer. Nah, yang kedua yaitu ada struct ABC. Ini elemen datanya dengan tipe data integer itu ada elemen data nota, jumlah transaksi, dan bayar. Selanjutnya ini ada data barang, bintang D. Nah, bintang di sini ini bukan kali, tapi merupakan pointer, sebuah pointer reference. Nah, fungsinya itu untuk mengambil sebuah nilai dari suatu variabel. Jadi, D ini nantinya mengambil nilai yang ada pada data barang. Gitu. Dan ini ada ABCT, merupakan inisial dari struct ABC itu adalah T. Gitu. Nah, setelah membuat struct, selanjutnya di sini kita membuat beberapa function. Function itu merupakan sebuah blok dari kode yang dirancang untuk melakukan sebuah tugas khusus. Nah, di sini ada function namanya total dengan tipe datanya long, kemudian argumennya integer A. Nah, jadi function ini untuk menghitung total. Nah, ini rumusnya. Harga satuan dikali jumlah beli. Ini long TH itu merupakan sebuah inisial dari total. Jadi total adalah TH gitu. Nah, ini untuk menghitung TH itu harga satuan dikali jumlah beli. Ini ada T.D, ini juga ada. Itu karena harga satuan dan jumlah beli ini merupakan elemen data dari struct data barang dan struct ABC. Gitu, karena kan T itu tadi ABC dan D itu tadi data barang. Dan di sini ada kurung siku A. Ini merupakan sebuah array. Array itu adalah variabel yang dapat menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama atau dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara. Tipe datanya harus sama tapi gitu. Kenapa kita di sini menggunakan array? Karena nantinya harga satuan dan jumlah beli ini kan pasti memiliki beberapa nilai, tergantung si jumlah transaksinya itu ada berapa gitu. Jadi di sini kita menggunakan array karena nilainya nanti lebih dari 1 gitu. Dan di sini kenapa A? Biasanya kan array itu di sini udah ditentuin kan elemennya kayak misal 5 gitu yang dibutuhkan. Tapi di sini A karena kita belum tahu nantinya yang dibutuhkan untuk elemen array harga satuan itu berapa gitu. Jadi di sini kita inisialkan dengan A, ini juga A gitu. Dan ini ada return TH. Return itu fungsinya untuk mengembalikan sebuah nilai. Jadi return TH, kembalikan nilainya ke TH gitu. Selanjutnya ada lagi function yang lainnya.
Sini ada function subtotal, pastinya untuk menghitung subtotal. Kemudian ini inisialnya long S, subtotal itu S. Ini S sama dengan 0, kita kasih nilai S itu 0. Dan ini ada perulangan atau for. Integer I sama dengan 0. I kurang dari jumlah transaksi, I plus plus, jadi I ini 0. Nah, jika I ini kurang dari jumlah transaksi, maka nilai I ini akan bertambah terus sampai si I ini nilainya sama atau lebih besar dari jumlah transaksi. Nah, jika sudah sama atau lebih besar, maka perulangannya akan selesai. Nah, dalam perulangan itu ada S sama dengan S tambah total dalam kurung I. Ini maksudnya untuk menghitung subtotal. Subtotal itu didapat dari S tadi 0 ditambah total. Dan ini I itu untuk perulangannya. Nantinya tergantung jumlah transaksi. Jika ada jumlah transaksi 3, mungkin perulangannya 3 gitu. Hanya di sini dibuat I karena nanti kan ada subtotal yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, tergantung jumlah transaksinya. Nah, ini juga ada return S. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi atau function diskon. Tipe datanya juga long. Ini long D, diskon itu D. Kemudian if, ada suatu kondisi if else dengan syarat. Ini if kondisi yang pertama, jika subtotal lebih besar 180, maka D atau diskonnya sama dengan subtotal dikali 0,15. Nah, jika tidak memenuhi syarat kondisi pertama, maka masuk ke kondisi kedua. Else if subtotal, kondisi yang kedua itu subtotal lebih besar dari 70.000, maka si diskon ini subtotal dikali 0,15. Nah, jika tidak memenuhi kedua syarat ini, tidak memenuhi kondisi yang pertama atau yang kedua, maka D ini sama dengan 0 atau diskonnya sama dengan 0. Kemudian return D. Nah, masih banyak function-function yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan function-function yang ada di program ini. Kita mulai dari baris ke-49. Di sini ada function ppn. Nah, ppn di sini menggunakan tipe data long. Tipe data long ini sama saja seperti tipe data int, sama-sama digunakan untuk bilangan bulat. Hanya saja, kalau tipe data long itu mencakup data dalam jumlah besar. Di sini karena kita menggunakannya untuk nominal harga di mana angkanya cukup banyak. Nah, ppn ini merupakan nama function. Dalam kurung ini menyimbolkan argumen. Argumen tersebut boleh diisi atau dikosongkan sesuai kebutuhan. Di sini ada long P. Long P ini merupakan inisialisasi dari long ppn. Lalu di bawah ada rumus untuk mencari nilai ppn di mana P sama dengan 0,1 dikali subtotal. Return P. Return P itu untuk menampilkan nilai ppn yang sudah dihitung melalui rumus tersebut. Lalu di sini ada function grant. Masih sama, kita menggunakan tipe data long. Lalu di sini ada long G, inisialisasi dari function grant. Untuk mencari rumus grant itu ada G sama dengan subtotal dikurangi diskon ditambah ppn. Lalu return G untuk menampilkan hasil grant. Lalu lanjut ke bawahnya ada function kembalian. Masih menggunakan tipe data long. Lalu inisialisasinya long K. Rumus untuk mencari nilai kembalian yaitu K sama dengan T.bayar atau total bayar dikurangi grant. Lalu return K untuk menampilkan nilai kembalian. Selanjutnya ada function tampil. Void itu di mana tidak mengembalikan nilai keluaran yang didapat dari sebuah proses. Tampil itu merupakan sebuah nama function di sini. Lalu di sini ada argumennya integer U. Ini itu tipe data, U itu variabel. Di sini ada cout. Cout itu fungsinya untuk menampilkan data ke sebelah layar. Di sini ada setOutFlag. setOutFlag itu untuk mengatur format keluaran data. EOSLEF untuk mengatur tulisan ke sebelah kiri. setW itu untuk mengatur kelebaran tampilan. Ini tampilannya itu lebarnya 15. T.D
variabel U dot nama barang. T ini simbolnya untuk deklarasi struct ABC. D ini reference dari struct data barang. U itu merupakan variabel. Jadi, ini dibacanya memanggil variabel nama barang pada kelas dan struct. Lalu ada cout setW lebarnya 1 di sini untuk RP. Cout set respect use right itu berarti mengatur tulisan ke sebelah kanan dengan kelebaran atau setW-nya 2 untuk memanggil variabel harga satuan pada kelas dan struct. Di sini ada cout setW 5 dengan kelebarannya 5 untuk memanggil variabel jumlah beli pada struct dan kelas. Lalu NDL untuk mengakhiri proses dari function tampil. Selanjutnya kita ke bawah ada function untuk waktu. Void fungsinya sama kayak tadi di atas, tidak mengembalikan nilai keluaran yang didapat dari proses. Void itu nama function, di sini argumen, lalu di sini ada tipe data, ada variabel, dan di sini ada rumus untuk function waktu. Di sini function waktu itu kita ambil dari referensi Google. Untuk lebih lengkapnya nanti kami cantumkan link function waktu ini di description box ya. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian inputan programnya. Dimulai dari main void, integer main void. Void di sini maksudnya tidak mengembalikan apapun. Char kasir 15. Nah, si kasir ini itu batasnya sampai 15 dan tidak boleh lebih dari 15. In CNT. Di sini ada cout. Cout itu berfungsi untuk menampilkan tulisan dan NDL berfungsi untuk membuat garis baru supaya tulisannya itu tidak menyatu. Dan saya membuat tampilannya seperti ini agar terlihat lebih rapi. Nanti pas hasil running-nya itu rapi. Terus kemudian ada cout, no, nota, cin untuk menyimpan data ke dalam suatu variabel yang sudah ditentukan. T.nota. Cout NDL gauge. Gauge itu untuk menahan suatu program. Cout jumlah transaksi. Cin jumlah TRX. Jumlah TRX. Yang diminta itu jumlah transaksinya tuh berapa. Kemudian ada T.D sama dengan new. T.D itu merupakan struct sama dengan new. Jadi struct ini tuh baru karena baru pertama kali digunakan, jadi memakai new. Data barang, di sini ada kurung siku. T. jumlah TRX. T. jumlah TRX ini merupakan array. Batasan elemen ini tergantung dari jumlah transaksi yang diinputkan. Misalkan jumlah transaksinya 5, maka jumlah elemennya itu sebanyak 5. Selanjutnya ada for itu perulangan. In, I sama dengan 0. Jika I lebih kecil T jumlah TRX, maka I++, atau jika I-nya belum sama atau kurang dari jumlah transaksi, maka perulangan akan terus sampai si ininya itu bernilai sama atau lebih dari jumlah nilai transaksinya. Terus di sini ada kurung kerawal cout NDL. Cout transaksi ke I+1 NDL. Cout nama barang. Cin T.D I nama barang. Cout harga satuan. Cin T.D I harga satuan. Cout jumlah beli. Cin
T.D I jumlah beli. Di sini kan ada I plus 1. Ini maksudnya, misalkan kita ingin membuat transaksinya itu ada 5. Transaksi ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka otomatis nama barang, harga satuan, dan jumlah belinya itu akan ada 5. Dan I di sini itu fungsinya sebagai perulangan. Jadi jika transaksi ke 1, maka nilai I-nya itu 1. Begitu juga seterusnya. Dan habis itu tutup kurawal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang bagian input dari program yang dibuat oleh kelompok kami. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang bagian output dari program ini. Outputnya dimulai dari sini. Pertama kami membuat ada perintah clear screen, yaitu yang fungsinya untuk membuat halaman baru pada layar. Jadi nanti di layar itu semuanya hitam kembali seperti awal-awal, jadi kosong nantinya. Lalu di sini ada cout. Cout itu untuk menampilkan pesan. Di sini ada cout Ichiban Sushi, cout Botany Square, dan garis miring N ini fungsinya untuk menandai ini tuh garis baru gitu, untuk sama seperti Endel. Jadi tulisan Ichiban Sushi dan Botany Square ini tidak akan berada pada satu baris yang sama. Ichiban Sushi akan berada pada baris 1 dan Botany Square berada pada baris kedua. Itu karena ada fungsi garis miring N. Lalu garis miring T ini adalah untuk sama seperti tab, jadi ini menggeser tulisan ke kanan dalam jarak yang sama. Fungsi untuk yang membuat tulisan lebih rapi saja. Dari sini sampai sini cout pesan. Lalu di sini ada cout kasir. Di sini kita nanti akan memasukkan data berupa char. Lalu data ini disimpan ke variabel yang bernama kasir. Ini juga sama. Kita nanti akan memasukkan data dan data ini disimpan ke dalam variabel yang bernama CNT. Di sini ada cout. Cout mengeluarkan pesan yang didesain sedemikian rupa agar menyerupai struk belanjaan. Ada nama barang, ada harga satuan, ada jumlah beli. Lalu di bawahnya ada looping. Ini looping for. For int nilai I awalnya adalah 0. Apabila nilai I lebih kecil daripada variabel jumlah transaksi, ini T jumlah transaksi. Kenapa ada T-nya? Karena T ini adalah nama dari struk, dan variabel ini tersimpan dalam struk T ini. Apabila nilai I lebih kecil daripada variabel jumlah transaksi, maka nilai I plus. Artinya nilai I ditambah 1 apabila syaratnya terpenuhi. Ini adalah syarat yang telah. Lalu fungsi for ini, perintah dalam fungsi looping for ini adalah ini. Akan memanggil function tampil sesuai dengan indeks atau I-nya. Pertama nilai I 0, maka nanti akan menampilkan fungsi tampil dengan indeks array 0. Lalu apabila nilai I memenuhi syarat ini, nilai I plus menjadi 1. Lalu apabila 1 ini masih memenuhi syarat, maka akan dipanggil lagi function tampil dengan indeks array 1. Begitu seterusnya sampai syarat ini enggak terpenuhi. Lalu setelah syarat ada ini. Bagian penutup dari struk bond yang kami buat. Yang pertama ada subtotal. Di sini adalah akan dilakukan pemanggilan terhadap function dengan nama yang sama, yaitu function subtotal. Untuk diskon juga sama, di sini akan memanggil function diskon. Function dengan nama diskon. Begitu juga dengan ppn dan juga grand total. Nanti grand total akan memanggil function dengan nama grand. Tentang function sudah dijelaskan oleh teman saya di atas tadi. Di sini bukan melakukan pemanggilan function. Di sini nanti kita akan memasukkan data berupa integer, dan data ini disimpan ke dalam ini variabel dengan nama bayar yang tersimpan dalam struk dengan nama objek T. Lalu ada baris kosong, lalu ada kembalian. Di sini dilakukan pemanggilan function dengan nama yang sama, yaitu function kembali. Lalu ada baris kosong lagi. Di sini ada berhubungan dengan function waktu yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Marwan. Saya akan menjelaskan pembuatan stroke kehidupan susi bagian terakhir. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan bagian awal sampai bagian ini. Setelah itu saya akan menjelaskan ini pembuatan jam dan hasil runningnya. Ya, kita mulai. Kita i sama dengan 0 titik koma while dalam kurung 1 cout garis-garis and line titik koma time dalam kurung waktu tutup kurung titik koma time ini hanya digunakan untuk di dev saja. Misalkan yang lain juga bisa, tapi berbeda-beda dalam pembentukannya. Jadi time untuk yang di dev. Terus tutup buka kurung dan waktu tutup kurung and line titik koma white tutup kurung buka kurung tutup kurung titik koma break. Kemudian out tinggal tulis saja and untuk membuat garis baru, kemudian return ini hampir sama kayak gets, bisa menggunakan return, bisa menggunakan gets. Nah, sekarang kita lihat hasil runningan programnya. Nomor nota, misalkan nomor notanya adalah nomor 25. Terus jumlah transaksi 2. Nama barang sushi, misalkan sushi. Harganya misalkan 50.000. Jumlah beli 2. Misalkan 2 berapa ya? 3 aja dah. 3. Nama barangnya 2, minumannya es teh, lebih murah. Es teh harganya misalkan 3.000. Jumlah belinya 3, samain sama makanan. Kemudian kasir ini adalah nama kasir kita. Misalkan nama saya Ali, sini tulis Aldi. Printin, kita mau di print berapa ini matanya, misalkan 2 atau 3 atau berapa bisa, tapi cuman bikin 1 aja supaya biar gak ribet. 1. Nah, mulai tuh. Nama barang sushi es teh harga 150.000 sama 3.000, jumlah beli 33, subtotalnya 159, diskon 7.950, PPN nya 15.900, kemudian harga bayarnya total 166.950. Kemudian kita bayar, misalkan kita bayar 170.000. Nah, bayar kembalian 30.000. Nah, ini waktu yang tadi kita bikin. Tanggal 21 jam 8 2020. Kembaliannya 3.050. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.